Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sehat semua ya. Seperti biasa, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidana ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Bang Jago. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai lebih awal ya. Soalnya ini sesinya padat banget. Jadi waktunya harus dimaksimalkan. Ini sesi yang kedua ini pagi-pagi. Kedua kelas. Oke. Kan ke bawah, Bang. Ini ya. Jadi kemarin itu kan ada yang nggak puas dengan kehidupan ya. Kehidupan tidak lengkap, tidak cukup gitu ya. Jadi mana yang banyak itu loh. Coba kita dengarin dia. Mbak ini. Hersriani. Pagi ini rencana sih mau bahas nature pengangguran gitu. Nature pengangguran. Mbak Ani, mau nggak dibuka mic-nya? Iya, Mas. Halo, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke ya. Ya, mau cerita atau saya bahas nature pengangguran? Bahas nature pengangguran aja dulu, Bang. Oke, siap. Pengangguran itu kan itu pengangguran itu dia itu namanya sosial efek ya. Dampak sosial. Dampak sosial itu jadi pengangguran itu artinya itu kan nggak cukup lagi untuk hidup. Ketidakcukupan. Dan ini berbahaya. Ketidakcukupan. Kenapa kemudian tuh ada kelompok masyarakat. Jadi ini isu sosial ini ya. Yang kemudian tuh menjadi pengangguran gitu. Menjadi pengangguran. Itu kalau secara bangsa, hanya bangsa yang telah kalah, yang kemudian itu banyak penganggurannya. Bangsa yang telah kalah. Indonesia ini telah kalah ini. Itu nanti banyak pengangguran. Pengangguran. Dia telah kalah. Jadi pengangguran itu ciri kekalahan yang menuju kehancuran. Jadi pengangguran itu ciri, wah masuk itu Bang, nature pengangguran. Jadi pengangguran itu ciri kekalahan yang OTW, yang regresi ke kehancuran. Kenapa begitu? Karena pengangguran itu kan dialami generasi baru. Generasi yang baru. Generasi muda pengangguran itu.
Kalau orang-orang sepuh tidak bekerja, kita tidak bilang pengangguran. Pensiun. Jadi kalau orang sepuh yang tidak kerja namanya pensiun. Tapi kalau anak muda itu pengangguran. Istilah yang sewenang-wenang. Istilah yang sewenang-wenang. Ya tapi karena dia baru datang udah nganggur gitu. Sini siapa keluarganya yang masih pengangguran? Itu Lagi fokus nganggur, Kang. Hah? Lagi fokus nganggur. Itu manipulasi istilah. Begitupun dengan keluarga. Nih keluarga itu, anak-anaknya nganggur, itu nanti ciri keluarga minus. Akan hancur keluarga itu. Itu berarti visinya itu terlalu pendek. Dan tidak ada pekerjaan lagi. Jadi, ketidakcukupan atau pengangguran itu karena dua hal. Visi yang terlalu pendek. Dan tidak ada lagi yang bisa dikerjakan dalam visi yang terlalu pendek. Itu ceritanya tuh. Dan tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan. Itu namanya pengangguran. Dan ini visi yang terlalu pendek ini ayah ini. Kelemahan energi maskulin. Sementara nggak ada lagi kerjaan, ini ibu ini. Ibu itu kan kalau lihat bawang itu langsung muncul. Muncul macam-macam yang harus dikerjakan kan. Lihat terigu itu terbayang langsung onde-onde, donat. Itu banyak pekerjaan. Kalau bahan-bahan itu ketemu otaknya ibu kita. Ada aja pokoknya. Tapi kalau ibunya main medsos, itu sudah itu. Banyak pengangguran nanti. Jadi artinya kalau di masyarakat kita banyak pengangguran ya. Ini ada yang request, Bang, besok bahas nature jomblo. Nyindir ya? Wah, ini belum ada itu nature jomblo. Pengangguran ya, Wes. Jomblo itu tidak mengganggu stabilitas nasional. Oh, belum diilmui berarti. Jomblo itu tidak mengganggu stabilitas. Tidak merusak apapun. Jadi jangan dianggap penyakit. Loh, ngawur ya. Ngawur ya. Jomblo kabeh kok bahaya kan? Jomblo kabeh kok bahaya ya. Begitu, malah merusak spesies ya. Bukan peradaban lagi, satu spesies, satu kingdom rusak ya. Masya Allah. Ya. Ternyata pintar sekarang Mas Cang ini. Jadi itu pengangguran itu kurangnya visi gitu. Kurangnya visi ayah. Dan kurangnya, kalau ibu ini apa sih sebenarnya? Kerja itu apa sih? Visi ini kan dari ini ayah. Keayahan. Sementara kerja itu membutuhkan apa? Membutuhkan energi seorang ibu. Jadi kalau nggak mau ada pengangguran, visinya itu harus panjang, tetapi nggak cukup, harus dengan energi feminim. Ibu itu kan pusat kreativitas. Ibu itu pusat kreativitas. Dia kreatif. Itu kalau dalam kalau baca hadis,
hadisnya apa itu riwayatnya Muslim. Perempuan tuh bengkok dari tulang. Itu maksudnya itu dia kreatif gitu. Yang lurus dibengkokin. Kalau vis itu kan lu harus lurus ke depan dia. Tapi kalau perempuan tuh dia memang nature-nya itu kreatif. Kreatif. Itu energi kreatif tuh ya dari ibu. Laki-laki mah kalau goreng ikan ya gorengnya dikasih kasih minyak udah. Tapi kalau ibu itu apa di sampingnya ya bisa mau dicampur semua itu. Makanya kemudian tuh dulu ya, di kampung tuh kalau perempuan tuh disuruh tenun yang berbau kreativitas, nyulam gitu-gitu. Chef malah banyak laki-laki. Udah profesi dia. Profesi itu sudah ada standarisasi industri. Kalau chef itu. Sekarang itu kemudian tuh akhirnya itu jiwa itu diambil alih industri gitu. Padahal tuh harusnya di rumah tangga itu visi. Jangan institusikan, ya. Jangan semuanya diinstitusikan. Kemudian kreativitas ini kan diambil oleh industri. Sementara visi itu diambil oleh negara. Masalahnya antara negara dan industri ini nggak pernah ini mereka menikah. Pacaran aja, kadang TTM, teman tapi mesra, teman tapi saling serang gitu. Antara industri dan negara itu kadang-kadang mereka tidak pernah menikah. Jadi jangan sampai energi maskulin itu diinstitusikan semua. Masyarakat nggak dapat apa-apa itu. Nggak dapat apa-apa. Karena seluruh aktivitas jiwa sudah dilayani institusi. Masalahnya ini dua institusi ini mereka nggak pernah menikah secara sah. Berpotensi selingkuhnya besar. Selingkuhnya besar. Jadi jangan berharap pada institusi gitu. Tetap saja harusnya visi itu ada pada setiap jiwa. Dan kreativitas itu juga ada pada setiap jiwa. Masalahnya itu apa? Semuanya sudah COD semua. Anak butuh apa? Tinggal beliin. Tinggal beliin. Anak tidak perlu dapat visi dari orang tua. Kamu sekolahin saja ke sana. Itu tuh rusak keluarga. Rusak keluarga. Yang merupakan inti dari peradaban itu keluarga, bukan institusi. Jadi penginstitusian ini menuju kepada pengerusakan keluarga. Jadi keluarga menjadi melemah, harusnya itu keluarga kuat, institusi itu nggak usah terlalu kuat-kuat amat gitu, karena itu sifatnya adaptif. Yang harus kuat-kuat amat itu keluarga. Ini kan kemudian ini kebalik, institusi ngurusin yang nggak bisa diurus keluarga. Kebalik sudah itu. Harusnya institusi itu mendukung setiap keluarga biar melahirkan anak yang punya visi dunia sampai akhirat, kreativitas yang amilu solihat. Kan mestinya begitu. Bukan hanya energi maskulin, semua yang tidak pada tempatnya itu pasti rusak. Dia harus ditempatkan pada tempatnya. Itulah butuh kepemimpinan. Butuh leader. Bukan teler. Oke ya.
Jadi jangan sampai keluarga itu dikalahkan. Itu adalah inti peradaban. Bukan industri, inti peradaban. Jadi ini perlu ya. Inilah pentingnya menjomblo sambil belajar dulu. Menjomblo dulu sambil belajar. Jadi ngerti gitu. Jadi dia apa namanya itu? Jadi di rumah itu pembibitan sampai apa dia tuh kalau pertanian tuh. Pemilihan bibit itu dari rumah tuh. Jangan dari medsos. Jangan dari medsos. Pembibitan sampai pada industri itu hanya kalau sudah panen gitu. Bawa ke industri. Ini kan semua sekarang dikuasai industri. Dari pembibitan, penanam, perkebunannya dimiliki dia semua. Akhirnya masyarakat itu habis. Tanahnya diambil sama industri. Ini melahirkan musibah kolektif. Musibah sosial. Musibah sosial. Apalagi sekarang misalnya dengan adanya perdagangan bebas. Ya, kalau kamu minta gaji mahal, tak ambil negara lain yang gajinya murah. Loh, tapi kan tanah kami. Nggak ada, tanah ini sudah milik saya. Ini milik PT. Wah, itu rugi itu dah. Hancur. Pengangguran itu dari sana sebenarnya. Salah kelola sumber daya. Jadi visi dan kreativitas itu dua hal yang berbeda. Makanya itu kemudian visinya ini harus tuntas dulu. Tuntasnya visi itu namanya pencerahan. Pencerahan kolbu, bukan pencerahan wajah. Itu namanya glowing. Ya. Pencerahan. Kalau mau jauh visinya. Pencerahan inilah, energi pencerahan inilah yang kemudian tuh bisa mentransformasi, bisa menghasilkan energi kreatif untuk proses perubahan dan transformasi. Mestinya begitu. Dan itu ngomong gini saya bukan hasil teori jurnal, enggak. Saya sendiri. Cuma lulusan SMA MEA. Tapi karena belajar pencerahan dulu, kreativitasnya itu banyak. Lihat orang sakit dikit ya, biar mudah sembuh. Bisa apa aja karena memang energi pencerahan itu punya daya transformatif yang ugal-ugalan, kata Pak Rudi. Harusnya revolusioner, tapi karena ini bahasa terminal, ugal-ugalan. Mantan kernet. Ya itu udah. Ini perubahannya ugal-ugalan katanya. Transformasinya ugal-ugalan. Iki berarti dulu sumber kencono iki. Maksudnya percepatan gitu ya. Bahasanya ugal-ugalan. Tapi kalau bahasa akademiknya percepatan. Revolusioner. Bahasa terminalnya ugal-ugalan. Jadi kalau kita mau booster energi kreatif, nggak bisa dengan model ATM. Amati tidur modifikasi terus nanti mati itu. Mati. Selalu begitu karena energi kreatif itu harus dari sumber yang murni. Harus dari ilallah. Nggak bisa kok ATM ini amati, tiru, modifikasi, terus mati itu lama-lama. Kadang juga nggak sampai lama, langsung mati. Mogok di dalam istilahnya. Jadi kita ini jangan sampai keluarga itu kehilangan visi ya. Sekolah itu udah gagal. Sekolah itu udah gagal. Bukan meremeh, gagal. Maksudnya itu berarti kan programnya yang kita kritisi, bukan sekolahnya ya.
Saya kalau dikasih sekolah ya tak ambil juga. Gedungnya, asetnya. Tapi kalau programnya pakai program PCI lah. Fokus ke pencerahan dulu. Saya aja dulu setelah belajar pencerahan tuh belajar psikologi, belajar apa aja tahu gampang. Ini kan diriku sendiri ini. Diriku sendiri. Ketemu, kenali. Mengenali berarti mengakui. Mengakui. Kan diriku sendiri. Oh ini. Jadi mohon kepada orang tua itu, ya, biar anaknya nggak jadi pengangguran. Biar keluarga itu tidak kalah. Satu orang difasilitasi untuk pencerahan. Keluarga saya itu ya, keluarga dari bapak saya, skala itu, anak-anak, tapi nyisain satu. Nyisain satu menang lah, merasa menang bapak saya itu. Enggak, kalau saya kalian bisa kalahkan, tapi anak saya kamu nggak bisa kalahin. Iya. Adik saya kan ya, kerjanya tenis, udah maju gitu. Tapi katanya tunggu satu, masih belum pulang yang satu ini. Masih belum pulang ini katanya yang satu. Jangan jadi tidak merasa kalah. Masih belum pulang, tunggu. Orang tua itu harus punya visi kayak gitu. Punya anak itu di kamu yang bawa pencerahan di keluarga ini ya. Bapak nggak bisa. Karena dulu pas makan langsung disentak sama ibumu. Akhirnya akhirnya stroke. Lah kenapa disentak, Pak? Aku yang ngasih uang belanja ya 5.000 mau makan ikan tongkol. Akhirnya jadi orang tua itu harus punya visi pencerahan untuk anak-anaknya gitu loh. Jangan diserahin semua ke sekolahin. Entar dulu kamu nggak tahu hasilnya apa. Itu yang ini tuh orang lain. Kamu nggak pernah tahu itu hasilnya apa. Hanya ikut-ikutan gitu. Itu ini ya. Tapi sebenarnya di balik kekalahan itu tersedia energi baru untuk perubahan. Ya kan? Jadi nggak ada kekalahan terus mati, nggak. Allah itu kan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya kan? Asalkan kita benar arahnya, kita akan menang gitu. Akan menang. Karena yang kalah itu kan hanya yang palsu. Yang hancur itu hanya yang semu. Kesejatian itu nggak pernah kalah, nggak pernah hancur. Maka kemudian kekalahan itu menunjukkan bahwa selama ini masyarakat telah durhaka kepada kesejatian itu. Durhaka itu senang dalam ketidaktahuan. Durhaka itu gitu. Durhaka itu dia melakukan normalisasi terhadap kepalsuan, falsehood. Itu durhaka. Normalisasi terhadap falsehood. Jadi durhaka itu bukan kesalahan. Nek salah itu belum tahap durhaka itu. Kesalahan dinormalisasi baru durhaka. Salah istighfar itu tidak durhaka. Jadi kedurhakaan itu tidak diukur dari kesalahannya. Tapi apa setelah kesalahan kamu bersikap apa? Setelah kesalahan kamu bersikap apa? Itu baru kategori durhaka. Kalau durjana nanti besok ya. Jika ada permintaan, besok jomblo, sekarang durjana. Jadi kedurhakaan itu diukur setelah kesalahan. Setelah kesalahan. Jadi memang kalau
kalau kesalahan itu ya memang itu nggak jauh-jauh, itu nature dari manusiawi. Itu sisi manusiawi itu ya salah pasti. Tapi sikap kita setelah itu menunjukkan durhaka apa enggak. Durhaka apa enggak. Situ poinnya dia. Jadi di balik kekalahan itu ada cahaya baru, tapi di dalam potensi harus ada yang bisa keluarkan potensi itu. Kalau nggak ada yang bisa keluarkan, itu nggak keluar. Makanya kalau yang banyak pengangguran ya, itu zikirnya ya Azizul, ya Aziz, ya Hakim. Ya. Putuskan untuk Aziz itu kan naik derajat. Terus pengangguran nggak pernah, ya nggak apa-apa, pena akek tunggale. Jadi ikut jalannya Salis. Ikut jalannya Salis. Lama merasakan lagi pengangguran di kampung, akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur pencerahan. Naik ke atas, Aziz, shifting dan transform. Hidup Salis. Ditinggalin kampungnya, ayangnya ditinggal. Oh nggak punya ya ya udah nggak, kamu nggak hanya pengangguran, tapi kamu tuna asmara juga ya. Udah nganggur keluarga, nggak ada dorongan ke pencerahan. Putuskan untuk segera menempuh pencerahan. Putuskan mondok menuju pencerahan. Jangan bikin bom. Jangan ikut ISIS. Ikut Salis saja. Jalannya Salis itu. Sudah tahu pengangguran, nggak mau menempuh jalur. Makanya disuruh wiridnya itu, ya Aziz, ya Hakim, ya Aziz, ya Hakim. Itu putuskan biar kamu naik. Ambil jalur shifting dan transformasi. Jangan ambil jalur nunggu BLT, pemberian. Itu pengemis. Hari pengangguran turun malah ke pengemis. Pengangguran itu kalau nggak naik, nggak memutuskan untuk segera naik, jadi pengemis lama-lama tuh. Minimal pengemis ke mertua. Asik, kena ya. Putuskan pencerahan. Jelek. Nah itu dulu ya pagi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Ya, mengingatkan ya, besok kita ada mentoring chaos gitu. Teman-teman yang belum daftar, segera mendaftarkan diri. Dan bagi teman-teman alumni, silakan riset ya. Dan jam 9 nanti kita adakan misal. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.